Yo, balik lagi di The United Wave Podcast. Kali ini kita mau preview pertandingan Brentford melawan Manchester United di pekan ke-37. Enggak dong, 37 mah satu pertandingan lagi. 34. 35. Ya, jadi Manchester United akan bertandang ke markas Brentford GTH Community Stadium. Wih. Ya. Ini kita balik lagi ke IPL. Oh, setelah euforia. Setelah euforia. Dan ini for your information, kita ngeteknya habis teriak-teriakan merayakan 3 gol United ke gawang The Athletic. Ya. Klub. The Athletic Club. Iya, benar. Kalau Kan The Athletic dikiranya lawan berarti kan media. lawan media. Benar. Iya. Jadi lawan Brentford ini kan kita balik lagi ke IPL nih. Ya kan? Jelek lagi berarti. Nah, Setelan itu Premier League, setelan setelan Premier League. pabrik karena biasanya begitu. Karena kan yang lawan Lyon kita menang comeback. Iya. Terus Terus kalah habis itu lawan Wolves kalah 1-0 ya kan. Nah, ini apakah akan terjadi kembali? Ya, kalau gue sih coba diatur aja ekspektasinya untuk fans United karena memang Ruben Amorim juga udah bilang bahwa Premier League udah resmi dilepas karena kita nggak ngejar apa-apa lagi, ngejar pahala doang, ngasih kebaikan gitu. Yeah. Dan kemungkinan pemain-pemain intinya akan diistirahatkan atau dibatasi menit bermainnya. Jadi yang paling penting adalah ya kita pengen lihat pemain-pemain muda ini dikasih kesempatan agar bisa ya setidaknya Garnacho terus juga Dalo itu punya pesaing yang bikin mereka tuh takut gitu kalau main jelek. Gitu sih. Kalau lihat ini ya, pertandingan terakhir lawan Bournemouth juga udah mulai kelihatan Ya. berani mainin pemain yang entah siapa kita nggak tahu, dimasukin dari akademi dinaikin gitu-gitu kan. Ya, tapi masih di cadangan, belum main Mas. Iya, dan yang pasti kayaknya kalau di IPL kita akan sering lihat Eriksen main deh buat farewell-nya dia Ya, kayaknya. benar. Kalau menurutku ya udah Liga Inggris ya memang apa kata Dita tadi ekspektasinya emang harus udah deh nggak perlu nonton yang begitu Gimana banget gitu, ambisius iya. ini harus menang anjing lu gini nggak Iya, usah bro ini udahlah. Liga Inggris sudah jadi nontonnya udah goblok gitu. Iya, paling gitu aja. Tetap udah. kesel. Iya. Ya, tolong gitu. Aduh kegolan gitu udah. Kalau kebobolan udah tepuk tangan aja, oh bagus Iya. golnya gitu. Tetap respect sama gol lawan, Bro ya. Betul, Iya, benar. betul. Apalagi Brentford pertandingan terakhir nih tadi abis menang lawan Nottingham Forest. Iya. Klub yang 2 kali ngalahin kita home Iya, and away. benar. Ya itu apalagi dengan hasil seperti itu udah tahu sendiri lah gimana kekuatannya Brentford lah ya. Ya. Tapi memang untuk pertandingan lawan Brentford nanti kayaknya bakal jadi ajang pemanasan juga nih buat si Dele Buat siapa? sama Oh, Dele sama Diallo. Ahmad, ya. Karena kan yang Heaven juga. Eindhoven juga ya, terus karena kan waktu yang lawan Athletic Club Bournemouth, itu, Athletic Club itu si Ahmad ini kan main masuk hanya berapa menit 10 kan? menit, 10 Nggak ada menit 10, ya nggak ada kan? 10. 82 dia main. Berarti Terus kan Dele- sama injury time. Dele juga sekitar menit 70-an kalau nggak salah Ya. ya. Jadi memang waktu bermainnya masih diporsir. Jadi kayaknya untuk yang lawan Brentford ini mungkin jam bermain kedua pemain ini tuh akan lebih bertambah buat pemanasan. Ya. Di sisi Dan lain ya mungkin kayak Fredrickson itu bakal main lagi. Hari Amas. Bakal starter. Obi, Mungkin gitu-gitu. Obi. atau kemarin yang ikut latihan Sekokone. Seko Kone. Betul. Skondi. Sekokone. Dan menurutku juga kalau nanti kalian lihat pemainnya juga mungkin agak berhati-hati atau yang kayak Iya. kok nggak ngotot ya udah karena takut juga akan ada cedera tambahan susulan atau mungkin pemain yang baru aja balik tiba-tiba sakit lagi itu kan kerugian banget ya apalagi kita Europa League tinggal 2 pertandingan kalau bisa masuk final kan Karena memang dia harus hemat banget tuh pemain. udah kepalang booking Traveloka di Bilbao. Iya. Jadi masa lupa Hamos kepencet nggak- refund lagi. Nah. Refundnya nggak di checklist lagi, bisa, jadi nggak bisa iya. ini. Oh iya, tiket.com maksudnya. Iya, Tiket.com bener. juga bisa. Banyak pilihannya. Iya. Kalau mau masuk ke sini siapa aja boleh dong. Boleh. Ya tapi memang ya benar tadi kata Bang Tama, Mas Tama, kalau untuk yang lawan Brentford ini jangan terlalu ngotot. Karena kan kita sebelumnya itu udah kehilangan 2 pemain nih. Ada Zirkzee sama Dalo yang
Satu. Enggak ah. Kehilangan satu doang. Zirkzee doang. Zirkzee doang. Iya, kehilangan. Dalo nggak kehilangan kita. Kesenangan. Dalo Iya, itu iya. kayak dapat rezeki kita. Karena kan memang mereka ini kedua pemain ini tuh cedera di saat menjelang pertandingan-pertandingan penting. Pas waktunya menurutku udah bagus ini, udah Dalo. bagus. Zirkzee doang kita kehilangannya Iya. Zirkzee doang. Tapi mungkin buat lawan Brentford ini kayaknya gue rasa Dorgu bisa jadi gak sih jadi cadangan mungkin kali ya. Atau Ya, mungkin starter. bisa. Karena bisa Nggak ada jadi pilihan, Luke Shaw. Kalau feeling gue sih Luke Shaw akan dicoba entah itu bermain di mana ya, entah itu lawan Brentford atau lawan Bilbao di Athletic Club. Mungkin Luke Shaw yang akan jadi lebih baik ya kalau menurut gue. Iya, Pilihan iya. yang lebih baik gitu. Iya. Kalau kita ngelihat pertandingan lawan di Athletic Club, berapa kali umpannya tuh memang menemui sasaran. Beda gitu dengan cara Dorgu mengumpan gitu. Atau mungkin sama ya pemain muda yang Mantato. Bandito Mantato. Ah, itu mungkin Nama-nama TikTok, mantap tuh. mungkin itu juga bisa itu RWB menurutku. Iya ya. Iya. Kayaknya itu, RWB dia. itu seposisi sama Dorgu ya kalau Ya, nggak salah. tapi gue sih pengennya pemain-pemain yang tadi Seko Kone yang belum pernah debut dicoba aja gitu. Iya, iya. Nah, Kalau yang udah ya udah gitu. Kita udah tahu kualitasnya ya cukup baik gitu, potensial. Tapi kalau yang belum pengen dilihat aja gitu. iya. Dan yang paling sulit Brentford ini punya Mbeumo, Wissa juga kan yang memang lagi subur-suburnya di Premier League musim ini gitu. Dan mungkin ya tadi ekspektasinya harus diatur karena ada banget kemungkinan kita kalah tuh potensinya gede banget. Gede, ya. Gede Besar, banget ya. gitu. Ini ajang gimana cara kita membenahi cara defense kita aja deh mungkin ya. Iya, iya. Ya dengan main lawan Brentford yang formnya lagi bagus. Ya. Terus gimana caranya kita syukur-syukur bisa clean sheet atau kalah dengan margin yang nggak begitu banyak. Itu menurutku udah oke lah biar mereka tahu cara ngadepin Bilbao nanti di Old Trafford gitu menurutku. Persiapan Iya, aja. iya. Ya latihan lah inilah. Latihan aja udah Latihan betul lawan ya. Nggak usah ibaratnya tuh sparring terakhir lah Ya. sebelum lawan Bilbao. Gak usah serius-serius, takut ada yang cedera. Iya, iya. Kalau kartu kuning langsung bayar denda 10.000 aja, maksudku. Biar orang tuh sungkan kalau mau tackle Iya, gitu loh ya. iya. Itu biasanya tuh pemain-pemain yang pakai kaos kaki pendek, dekernya jangan pakai ini. Kerdus. Kerdus jangan. Pakai kardus bahaya nanti cedera. Lucu terus. Iya, iya. Ya berarti intinya kalau apapun nanti hasil yang terjadi lawan Brentford ya intinya kita nggak usah perlu emosi yang mengeluarkan energi udahlah. berlebih ya kan. Maksudnya kita apa namanya levelnya tuh Eropa, Bro. Eropa, Champions League kita fokus untuk dapat Champions League. Nah, Kita sedang mempertaruhkan nama Inggris Nah, di tanah Eropa. bener. Setelah yang di Champions League kayaknya nggak bisa diharapin. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Ada yang habis ngibarin horden tuh. ini spanduk pecel lele. Oh ya sorry. Ya udah langsung aja. Biar kita istirahat. Prediksi. Kalah 3-1. Dua saya. Tadi katanya marginnya jangan ini. 2-1. Iya, 2-1 atau 3-1 lah. Oke. 2-1 kalah 2-1. Kalah 2-1. Bang Dita. Kalah 2-0 kayaknya. Kalah 2-0. Kok pada pesimis sekali sih? Bukan pesimis kayak ya udah gitu. Udah pasti kalah ya, Os. Oke. Bukan pasti. Lu apa? Gua Prediksi? menang 2-1. Waduh. Ya, ini terlalu menyakiti diri sendiri. Ini aja deh. Yang corner pertama siapa? Ya, itu aja. Enggak, itu beda dong. Jangan dong, jangan ke arah situ. Corner siapa? Corner pertama siapa? Corner pertama. MU menurutku. Enggak, justru Brentford. MU dari Garnacho gagal serangan. Gagal crossing. Enggak, kalau MU throw in pertama kayaknya sama protes pertama kayaknya. Brentford kayaknya langsung dapat corner. Brentford, iya Brentford makanya. Ya udah, kalau gitu sekian preview untuk pertandingan Brentford melawan Manchester United di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025. Jangan lupa juga buat teman-teman semua pantengin terus YouTube The United Wave karena nanti kita bakal ada live reaction. Tamunya nanti bakal ada di spill di Instagramnya The United. Dan jangan lupa juga karena MU lagi bagus-bagusnya di Eropa, siapa tahu juara Europa League, kalian bisa langsung nonton United di Malaysia. Gimana caranya, Yos? Ya, caranya gampang banget. Kalian bisa daftar langsung ke Mbak Alana. Ada di postingan
United Instagram. Wave di Instagram ya yang di pin. Nanti Mbak Alana kita undang datang ya sekali ya. Maksudnya siapa sih Mbak Alana ini? Siapa sih? gitu? Karena kita sebut terus. Betul. Iya, oke, boleh. Jadi nanti untuk paketnya itu seharga 5,3 juta rupiah. Nah, murah banget. Udah dapat Murah. apa aja tuh? Itu udah dapat tiket pertandingan kategori 5, itu posisinya di belakang gawang. Oke. Terus hotel include breakfast. Kita kalau di belakang gawang berarti bisa mencontohkan gimana mengibarkan tifo yang baik dan benar. Betul. Ya, gitu. Iya, mengibarkan TV yang baik dan benar, terus kita bisa lihat Onana juga dari dekat. Kapan lagi neriakin Onana langsung kedengeran orangnya? Dengan Nah. orangnya gitu. Terus kita dapat akomodasi juga. Nanti Akomodasi. transport jadi- selama di Malaysia. Jadi nggak perlu naik MRT dan Gak sebagainya. perlu. Iya. Pokoknya tinggal duduk anteng diantar kemanapun. Mau jalan-jalan, belanja, bebas. Nah, itu Dan nanti dia. kita ada kejar pemain juga karena udah ada info dari ring 1 di mana tempat pemain-pemain Manchester United ini akan menginap. Wis, Gitu. Jadi nanti Itu semua bisa didapatkan kalau kalian ikut turnya dari The United Way. Iya. betul. Jadi kalian langsung aja hubungi Mbak Alana ya, sekali lagi bisa cek di postingan yang dipin di United Wave dan kalian berangkatnya juga Ini nanti bisa bareng-bareng. ini postingan yang ini. Ini. Nah, syukur dulu. Tapi Yos, kalau misalnya ini kan belum dapat tiket pesawat, takutnya mahal kalau tiket pesawat di akhir-akhir Nah, itu. jelang pertandingan. Tenang aja, ada solusinya. Apa tuh? Karena The United Wave bekerja sama dengan tiket.com. Tiket. Tiket.com. Karena The United Wave bekerja sama dengan tiket.com ya. Ada kode vouchernya, namanya Fly United Wave. Keren. Ya. FLY United Wave. Nah, orang bisa kok bahasa Inggris, Yos. Iya. Ini kodenya. Nah, Dapat potongan berapa, Yos? dapat potongan 280.000. Up to Up to 280.000. Tergantung kalian milih duduk di mana. Kalau di samping Pak Kusin. pilot, Bang Kusin gijuk dia. Bebas. Jadi nanti kalau misalnya mau ikut, boleh langsung daftar ke Mbak Alana. Misalnya, Bang, kita mau berangkat Mbak bareng Alana dong. mulu nih. Dari Soekarno, boleh. Tinggal kita berkabar-kabar. Atau misalnya mau berangkat langsung dari Kalimantan, Sulawesi. Nah, bisa. Ketemu di Bebas. sana Nanti juga boleh. Ketemunya di Kuala Lumpur nanti. Iya. Oke, jadi langsung aja daftar. Karena slot tinggal semakin menipis nih. Betul. Ya, nanti kalian berangkat juga bareng ada Bagus, terus ada Bagus Kava, terus ada Koko United, Ibnu Marvel, Jamil. dan Mas Ibnu Jamil. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan. wait. Ini satu-satunya kalian peluang untuk menonton MU secara langsung bersama teman-teman yang lain, ramean ya. Jadi segitu aja. Kita akhiri podcast preview hari ini untuk Brentford melawan Manchester Ya, United. terima kasih sudah Terima menonton. kasih. Saya Gotama. Saya Makario Samuel, Saya aka Di- Ios. Saya Dita Pramudia. Pamit. Adios. Adios. Hermanos.